Sudah setahun perang Israel dan Hamas berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Berangkat dari berbagai pelanggaran hukum internasional dan pendudukan Israel di Palestina, Hamas meluncurkan serangan kejutan dan mematikan pada 7 Oktober 2023. Tak ada sehari, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang menumpas Hamas yang terus berlangsung sampai video ini tayang. Lantas, apa saja yang telah terjadi dalam 1 tahun perang Israel dan Hamas? Sejak awal, Netanyahu menegaskan tujuannya mengobarkan perang adalah menumpas habis Hamas hingga ke akar-akarnya dan mengembalikan para sandera. Namun, kenyataannya, hingga video ini tayang, tiada satupun tujuan Netanyahu yang tercapai. Belum semua sandera Hamas kembali, dan bahkan mereka yang belum pulang masih tak jelas nasibnya. Titik-titik perjuangan Hamas pun masih terus terjaga di Palestina. Bahkan pada 19 Juni 2024, juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengakui bahwa tak mungkin Hamas bisa dilenyapkan. Pasalnya, Hamas bukan hanya entitas semata, namun ideologi yang sudah tertanam di tiap warga Palestina. אני לא מתייחס לחלופות, זה הדרג מדיני צריך להחליט וצה"ל יישם. אבל העניין שאפשר להשמיד את חמאס, להעלים את חמאס, זה פשוט לזרוע חול בעיני הציבור. אם לא נביא משהו אחר לעזה, אז בסופו של יום נקבל את חמאס. Pernyataan Daniel Hagari sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh Critical Threats Project atau CTP dan Institute for the Study of War atau ISW pada Juli 2024. Per 1 Juli 2024, CTP dan ISW melaporkan hanya ada 3 dari 24 batalion Brigade Al-Qassam milik Hamas yang tak lagi bertempur secara efektif. Kemudian, 8 batalion lainnya dinilai masih bertempur secara efektif dan belum kehilangan kekuatannya. Sementara, 13 batalion sisanya memang dinilai terdegradasi tetapi belum sepenuhnya hancur. Untuk mengembalikan kekuatan, 3 batalion yang hancur dan 13 yang terdegradasi, kemudian bergabung menghasilkan pemulihan pada 7 batalion. Tak hanya menggabungkan diri, Hamas turut mengadakan rekrutmen pejuang besar-besaran sebagai salah satu strategi memulihkan kekuatan. Pemulihan kekuatan Hamas bukan bualan semata. Pasalnya, Israel baru saja mengepung daerah Jabalia di Gaza Utara pada Minggu 6 Oktober 2024 akibat mengendus adanya indikasi terbangunnya kembali kekuatan Hamas. Serangan diluncurkan lewat udara dan darat ke arah fasilitas penyimpanan senjata, infrastruktur bawah tanah, dan infrastruktur lainnya. Lantas, bagaimana situasi di Palestina saat ini? Memang benar kekuatan Hamas tak lenyap. Namun harga yang harus dibayar oleh warga Palestina pun tidak main-main. Lebih dari 41.000 warga sipil tewas. Sekitar 11.000 di antaranya anak-anak dan sekitar 6.000 lainnya didominasi perempuan. Sementara dalam laporan yang dilakukan Jamin van den Hoek dari Oregon State University, 60% bangunan di Gaza terpantau hancur per 25 September 2024. PBB juga merinci, perang menyebabkan 227.591 rumah hancur, 68% jaringan jalan remuk, dan kelumpuhan pada 19 rumah sakit. Walaupun masih ada 17 rumah sakit yang beroperasi, namun semuanya mengalami kekurangan bahan bakar, pasokan medis, dan air bersih. Segala kebrutalan Israel yang menyengsarakan warga Palestina lantas menerima berbagai tekanan dari masyarakat internasional. Namun, bisakah simpati dan dukungan besar dari masyarakat internasional mengubah nasib Palestina di panggung global? Puncak dukungan internasional terwujud dalam sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada 10 September 2024 yang membuka babak baru sejarah. Untuk kali pertama, Palestina mendapatkan kursi di ruang sidang Majelis Umum sejajar dengan 193 anggota tetap PBB. Meski demikian, Palestina masih menyandang status negara pemantau dan belum menerima keanggotaan penuh di PBB.
alias Palestina tak bisa ikut memberikan suara dalam voting. Namun setidaknya Palestina bisa mengajukan gagasan, proposal, dan amandemen. Tak hanya memberikan kursi, hampir semua kepala negara pun turut bersimpati pada Palestina dan mengkritik tindakan Israel. Kritik terhadap Israel lantas tertuang dalam resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24. Di dalam resolusi tersebut, mayoritas negara di PBB menuntut Israel untuk angkat kaki dari Palestina setidaknya 12 bulan usai resolusi diadopsi. Tak hanya mengkritik Israel lewat resolusi, mayoritas negara turut menyuarakan pengakuan terhadap kedaulatan negara Palestina dan dilaksanakannya solusi dua negara. Di sela sidang Majelis Umum, sejumlah negara Eropa, Arab, dan negara berpenduduk mayoritas Muslim turut membentuk aliansi global. Aliansi yang diprakarsai Norwegia dan Arab Saudi itu bertujuan untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Tak hanya di muka PBB, ada pula bentuk pengecaman terhadap Israel lainnya yang telah berlangsung selama setahun penuh. Apa saja itu? Pada 27 Oktober 2023, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A-ES-10-21 yang mendesak Israel dan Hamas untuk menerapkan jeda kemanusiaan. Kemudian pada 22 Desember 2023, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2720 yang isinya kurang lebih sama dengan resolusi Majelis Umum PBB sebelumnya. Seminggu kemudian, pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ. Sebulan kemudian, pada 26 Januari 2024, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan segala genosida di Gaza. Berlanjut pada 1 Mei 2024, Kolombia mengikuti jejak sejumlah negara yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Pada bulan yang sama, tepatnya 24 Mei 2024, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah dan pembebasan sandera Hamas. Sebulan kemudian, pada Juni 2024, Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel terbukti melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan. Lantas, bisakah tekanan dari masyarakat internasional mengubah nasib Palestina dan memberi pelajaran bagi Israel? Meski berbagai tekanan dan resolusi dikeluarkan, namun Israel memilih untuk tak menggubrisnya. Pasalnya, resolusi PBB dan putusan pengadilan tersebut sifatnya tak mengikat serta belum ada kebijakan nyata yang membuat Israel jera. Hal itu disampaikan oleh pakar geopolitik dan Timur Tengah, sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirenjurit. Dian menyatakan meningkatnya demo pendukung Palestina dan seruan boikot produk Israel tidaklah berdampak signifikan pada posisi Israel. Pasalnya, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara sekitar Israel masih bermitra dengan Israel. Bahkan, ekspor Israel ke negara-negara itu hingga 80% dan impor yang mencapai 67%. Walau belum memberikan hasil nyata, namun upaya dan dukungan tersebut dinilai bisa berdampak panjang. Untuk itulah, Direktur Afrika Utara di International Crisis Group, Riccardo Fabiani menyebut, upaya dan dukungan itu bisa memberikan dampak panjang yang signifikan. 1 tahun perang Gaza berlangsung, dukungan terhadap Palestina terus berdatangan. Namun kenyataannya, berbagai upaya dan dukungan terhadap Palestina belum bisa menghentikan ego Israel. Bukannya melunak, Israel justru semakin mengobarkan ketegangan di Timur Tengah dengan meluncurkan serangan udara dan darat untuk memburu Hizbullah. Kuncinya jelas, adanya perubahan kebijakan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai sekutu utama Israel. Itu tadi perkembangan terkini nasib Palestina usai 1 tahun perang Israel dan Hamas berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lantas, bagaimanakah nasib Palestina ke depannya? Simak terus kanal YouTube Kompas.com.